Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Syarah Al-Aqidatil Wasithiyati karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala. Kita masih pada penetapan sifat cinta Allah Subhanahu wa taala kepada walinya ala ma yaliku bijalalihi, sesuai dengan keagungan Allah. Beberapa ayat kemarin telah kita baca. Pertama, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat ihsan. Kemudian ayat yang kedua, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adillah, sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Kemudian setelah itu, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Atau kalau sebelumnya, innallaha yuhibbul muttaqin. Kemudian masuk pada ayat yang menunjukkan bahwasannya Allah memiliki sifat cinta, itu surat Al-Imran ayat yang ke-31. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Maka niscaya Allah akan mencintai kalian, mengampuni dosa kalian. Ayat ini, lihat penjelasannya. Kata Fadilatul Syekh Dr. Shalih Fauzan, sababun nuzuli hadil ayatil karimah kama dzakarahu Ibnu Katsir. Sebab turunnya ayat yang mulia ini seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Berarti nanti termasuk upaya supaya bisa menafsirkan ayat dengan benar itu dengan melihat asbabun nuzul. Walaupun nanti tidak semua ayat itu memiliki asbabun nuzul. Kalau hadis itu asbabul wurud, sebab keluarnya ucapan atau perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu membantu untuk memahami. Lah, asbabun nuzul ayat yang mulia ini, kata Imam Al-Qayyim, anna qauman za'amu annahum yuhibbunallaha fabtalahumullahu. Bahwasanya satu kaum itu mereka menganggap bahwasanya mereka itu cinta kepada Allah. Lalu Allah uji mereka. Jadi kalau orang mendakwa cinta, itu dikasih ujian. Butuh pembuktian. Karena kalau cinta tanpa bukti, itu berarti kalau bahasa orang gombal. Nah ini dibuktikan. Allah kasih ujian. Waktabarahum, ihtabarahum bihadil ayati. Allah uji mereka dengan ayat ini. Sehingga ayat ini hakimatun ala kullin manida'a mahabbatallah. Sebagai pemutus semua orang yang mendakwa cinta kepada Allah. Tapi laisa huwa ala tariqatil Muhammadiyati bi annahu kadibun fi da'wahu. Tapi kalau dia tidak di atas jalan Nabi Muhammad, maka dakwahan cinta kepada Allah itu dusta. Dakwahan cinta kepada Allah itu dusta. Maka dari sini, kalau orang pengen tahu seberapa kuat cinta dia kepada Allah, seberapa kuat
itibaknya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kuat itibaknya kepada Rasul, itu alamat cintanya kepada Allah semakin kuat. Tapi kalau seorang mendakwa, aku cinta Allah, uhibullah, tapi menyelisihi jalan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kadzib. Orang yang seperti itu adalah orang yang berdusta. Ini penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Kemudian balasannya, kalau seorang sudah mengikuti Nabi, yuhibbukumullahu, Allah akan mencintai kalian. Jadi yahsululakum fauqa ma talabtum min mahabbatikum iyahu wa huwa mahabbatuhu iyakum wa huwa a'dhamu minal amal. Akan mendapatkan, kalian akan peroleh di atas apa yang kalian tuntut dari cinta kalian kepada Allah. Cinta kita kepada Allah, nanti Allah akan cinta kepada kita. Cinta Allah kepada kita melebihi cinta kita kepada Allah. Kan kalau membahas tentang kebaikan Allah kepada kita nggak mampu membalas. Kita nggak mampu membalas. Makanya kalau jannah itu kita beli dengan amalan kita, itu nggak mungkin bisa. Karena kita bisa beramal, itu pun atas pertolongan Allah. Makanya seseorang masuk jannah dengan rahmat dan karunia Allah, tingkatan dia di jannah, itu usaha dia dengan amalannya. Ini, saudara yang saya hormati, menunjukkan kepada kita ayat ini ditetapkan Allah memiliki sifat cinta. Cuman sudah berlalu, ala ma yaliku bijalalihi, sesuai dengan keagungan Allah. Sehingga ketika muncul pemahaman orang mengingkari sifat cinta, nggak mungkin. Nanti akan disimpulkan di akhir, cinta kita kepada Allah, itu ada yang menafsirkan, oh maksudnya ibadah taat. Kemudian cinta Allah kepada kita, oh maksudnya kasih pahala. Itu penakwilan yang menyimpang. Penakwilan yang menyimpang. Cinta dimaklumi. Itu dimaklumi. Dan jangan serupakan dengan makhluk. Kan salah satu sebab menolak Allah memiliki sifat cinta, pertemuan yang lalu kita telah sampaikan. Loh nanti, kalau Allah punya sifat cinta, berarti Allah punya kelemahan. Karena makhluk itu kalau cinta, lemah. Kan makhluk itu kalau jatuh cinta, diperbudak sama yang dicintai. Ya. Ini, saudara yang saya hormati, diserupakan dengan makhluk. Dan ini sumber kesesatan. Kita ingatkan kembali, kata Imam Qayyim, sumber syirik itu cuma dua. Allah diserupakan dengan makhluk, makhluk diserupakan dengan Allah. Itu semua bentuk kesyirikan itu pokoknya pada itu. Allah Ta'ala alam, ini surat Al-Imran. Kemudian ayat setelahnya dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Ya, itu kalau ayat sebelumnya, mayartadid minkum an dinihi fasaufa ya'tiyallahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Siapa yang murtad, mayartad minkum an dinihi, siapa yang murtad dari kalian dari agamanya, kelak Allah akan datangkan satu kaum yang kaum itu dicintai oleh Allah, mereka pun cinta kepada Allah. Ini namanya jawab syarat. Nanti kalau di dalam bahasa Arab, man itu alat syarat, yartad itu fi'il syarat, kemudian jawab syaratnya fasaufa ya'tillahu biqaumin. Allah mengabarkan tentang kuasanya yang agung. Apa bentuk kekuasaan Allah? Man tawalla an nusrati dinihi wa iqamati syariatihi. Siapa yang berpaling dari menolong agama Allah, menegakkan syariatnya, maka kelak nanti Allah akan ganti man huwa khairum minhu. Satu kaum yang lebih baik. Satu kaum yang lebih baik. Allah itu habarkan an qudratihil adimah.
Al-Qudratil Adimah. Kemampuan Allah itu maha agung. Ya. Kemudian satu kaum yang lebih baik itu qaumun muttasifuna bisifatin adimah. Kaum yang mereka memiliki sifat yang agung. Apa sifat yang agung? Anallaha yuhibbuhum wa hum yuhibbunahu. Allah cinta, mereka cinta kepada Allah. Mana sifat yang lebih agung dibandingkan dengan seorang hamba cinta kepada Allah? Ini Masya Allah. Makanya manusia terbaik itu disebut sebagai kekasih Allah. Nabi kita Muhammad, Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Ya, mereka cintanya kepada Allah. Nabi Ibrahim, nanti bulan Dzulhijjah, itu sering dibahas, diingatkan. Keistimewaan beliau itu cinta kepada Allah sempurna. Sampai itu cintanya kepada selainnya terkalahkan. Kayak awal merintis kota Mekah. Padahal Ibrahim itu nikah dengan Siti Saroh sekian waktu, nggak punya keturunan. Begitu nikah dengan Hajar, punya anak. Kalau bahasa kita bayi abang. Di usia 80 tahun. Coba bayangkan. 80 tahun orang dua anak, begitu dua anak, suruh ditinggal di kota Mekah yang ketika itu la syai'un wala insun. Ibrahim taat itu. Taat. Sempurnanya cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat. Sampai kalau kisahnya itu di kitab Riyadhus Shalihin, ketika awal ditinggal, Hajar, begitu Ibrahim pergi, itu mengikuti dari belakang. Dikejar. Sambil berkata, ya Ibrahim, aina tadhab wa tatrukuni bihadal wadi la syai'un wala insun. Ibrahim arepnya andi. Nah, kalau seorang istri punya anak masih kecil ditinggal suami, coba. Di satu tempat, yang tempat itu tidak menjanjikan urusan duniawi. Itu Masya Allah dikejar. Ibrahim tetap teguh, tidak noleh. Baru kalimat terakhir, Hajar ini ngomong, Allahu amaraka bihada. Allah yang menyuruhmu untuk meninggalkanku di sini. Ibrahim mantuk. Kata Hajar, idan la yudhoya'ana. Kalau begitu, Allah nggak mungkin mensia-siakan kami. Nah ini Masya Allah, luar biasa ya. Cintanya Ibrahim kepada Allah, itu nggak mengalahkan cinta kepada anak dan istri. Apalagi kalau sudah sampai proses perintah menyembelih. Wah, orang tekan kalau kita ya. Ya, padahal lama nggak punya anak, begitu punya anak, ya, suruh tinggal di kota Mekah, begitu dijenguk. Falamma balagha ma'au sa'ya. Sampai pada usia sanggup. Usia sanggup itu sudah bisa bekerja. Kata para ulama, kalau orang tua punya anak, sudah bisa bekerja, itu ringan. Bukan hanya ringan, kadang meringankan. Pak, ditelepon ra nyambung-nyambung, pulsane entek oleh dikirimi. HP ini elek, wis buaan kono Pak. Lah Pak Randi, engko tak tokokne. Ya. Ini Masya Allah diperintahkan untuk menyembelih. Ini ujian cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini. Kemudian Allah cinta kepada mereka. Masya Allah. Wal muradu bihim, ini kata Dr. Shalih Fauzan, yang dimaksud kaum yang cinta kepada Allah, Allah cinta kepada mereka. Abu Bakar dan pasukannya dari kalangan sahabat. Iya. Tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka, semoga Allah meridhai mereka. Alladzina qatalu ahlar riddah, yang memerangi orang-orang yang murtad. Kan kisahnya begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, ada satu kelompok yang murtad. Yang murtad. Abu Bakar tegas itu. Iya. Beliau perangi orang-orang yang murtad ini. Orang-orang yang murtad. Tsumma kullu man jaa'a ba'dahum minal muqatilina lil murtadin ila yaumil qiyamah. Kemudian setelah itu semua orang yang datang setelah mereka dari orang-orang yang memerangi orang-orang yang murtad sampai datangnya hari kiamat. Sampai datangnya hari kiamat. Tapi kalau murtadnya jelas, artinya sudah pindah agama keluar dari Islam,
punya kekuasaan kaum muslimin, itu diperangi. Nah, ini kaum yang istimewa, yang Allah cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau murtadnya itu masih bersama kaum muslimin, ya kita hanya memerangi dengan hujah. Dengan hujah. Kan banyak di masa sekarang kayak orang-orang liberal. Ya, kemarin itu, wah, Thomas Alva Edison itu lampunya itu memberikan kemaslahatan kepada kalian semua. Mosok kaya ngono mbok lebokin rokok katanya. Sing lebokin siapa? Yang punya wewenang masukkan neraka siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita krungu suara itu, wah, muntap ya bahasanya. Ya. Nah, itu yang buat protes itu siapa? Yang menentukan seseorang di jannah di neraka itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hati-hati. Kalimat-kalimat yang seperti itu bisa mengantarkan murtad. Ya. Ora serius. Zaman Nabi bercanda aja. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan. Jangan kalian berkata, innama kunna nahudu wa nal'ab. Rasul kami menggojekan guyon. Jangan cari-cari alasan. Kalian kafir yang sebelumnya beriman. Ini penjelasan dari ayat. Jamaah hormati, kesimpulan dari ayat ditetapkan Allah memiliki sifat cinta. Kemudian kesimpulan dari ayat, hambanya juga memiliki sifat cinta. Cinta Allah ala ma yaliku bijalalihi, sesuai dengan keagungan Allah. Cinta makhluk itu sesuai dengan keadaan makhluk. Itu ya yang terkandung pelajaran dari ayat. Kemudian ayat terakhir. Innallaha yuhibbul ladina, dibawakan oleh Syaikhul Islam Taimiyah, itu surat As-Saff. Nanti masih ada satu ayat lagi. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah cinta orang-orang yang berperang di jalannya dengan berbaris bersop-sop seakan-akan bangunan yang tersusun rapi. Bangunan yang tersusun rapi. Ayat ini, saudara yang saya hormati, ditetapkan Allah memiliki sifat cinta. Ihbarun minhu mu'akadun, penghabaran dari Allah ditekankan bahwasanya Allah yuhibbu manitasofa bihadi sifati, mencintai orang-orang yang memiliki sifat ini, berperang di jalan Allah. Berarti kalau perang di jalan Allah, bukan perang karena suku, bukan karena perang karena bangsa dan tanah air, tapi berperangnya di jalan ketaatan. Yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim li'ila'i kalimatillah. Berperang dengan harta dan jiwa untuk tegaknya kalimat Allah. Itu sifat mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kan cinta. Kemudian sifat yang kedua, safan. Ai yasufuna anfusahum indal qital wala yazuluna an amakinihim. Jadi mereka, jiwa-jiwa mereka itu bersop-sop ketika berperang, kemudian tidak berpindah dari tempat-tempat mereka. Kan perang itu ada komandannya. Komandan perang itu harus ditaati. Nanti ketaatan itu ada 3. Satu, pemimpin muslim. Yang kedua, amir safar. Yang ketiga, amir perang. Amir perang. Cuman 3 ini sebatas ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kalau perang misalnya komandan ngomong, ayo nyemplung neng kobaran api, ya nggak boleh, nggak boleh. Itu pernah di masa Nabi. Kalau kalian manut, wis entek kalian. Ya, ini jamaah hormati, itu tetap di tempat mereka. Karena perang itu kalau enggak nanti rusak. Contoh dalam perang Uhud. Apa sebab kekalahan kaum muslimin? Pasukan pemanah di atas bukit itu tidak mengindahkan perintah ketika itu panglimanya Rasulullah SAW. Kata Nabi, kalau kalian lihat kami menang, jangan tinggalkan pos. Padahal atas bukit Uhud itu strategis sekali untuk pasukan pemanah.
perangi ning ngisor, pasukan pemanahnya dari atas. Akhirnya begitu tentara pasukan orang kafir itu kocar-kacir melihat pasukan yang di atas bumi meninggalkan pos, ketika itu orang kafir panglimanya Khalid bin Walid. Itu langsung puter serang dari atas. Kalah itu. Itu sebab kekalahan karena mereka itu tadi dalam berperang tidak safan ka'annahum bunyanun marsus. Artinya russa ba'du bibad, tersusun rapi sebagian terhadap sebagian yang lain. Itu kalau yang ahli perang, strategi perang itu. Nanti ini. Gundukan itu bagi panglima perang, sak waktu itu memiliki nilai yang luar biasa. Memiliki nilai yang luar biasa. Kalau kita lihat sekarang aja di film itu ada sniper itu misalnya, cuman waktu gunduk sidik, wah itu dipertimbangkan luar biasa itu. Karena mempertaruhkan nyawa. Lari ke sana, nanti delik di situ. Sama ini dipertimbangkan matang. Nah, tersusun rapi sehingga tidak ada furjah wala halal, nggak ada ruang ataupun lubang sekecil pun. Karena tersusun rapi. Ditutup dengan wahwal ghafur, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Ghafur di sini itu maknanya satru, ditutupi. Allah mengampuni siapa yang bertobat. Artinya dosanya ditutupi, dilampaui kesalahannya. Ini sudah kita bahas perbedaan antara al-ghafur dengan al-afu. Kalau tingginya lebih tinggi al-afu. Makanya ada waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna. Paling tinggi kemaafan. Karena kalau kemaafan itu dibusak dari tulisan. Makanya para ulama katakan kalau maaf itu nggak ditulis, nggak ada pengaruh maksiat, dampak maksiat sudah hilang. Yang ketiga dilupakan. Yang keempat di akhirat sudah nggak dituntut. Tapi kalau maghfirah itu ditutupi di dunia. Catatan malaikat masih ada. Pengaruh maksiat masih ada. Pelakunya teringat masih. Orang itu kalau punya masa lalu teringat kan nggak bahagia. Tapi kalau sudah dilupakan, lali itu. Di akhirat nanti Allah tuntut, tapi akhirnya Allah kasih maaf. Nah ini subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-ghafur. Iya. Saya hormati pelajaran dari ayat innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan. Di situ terdapat pelajaran ditetapkan Allah memiliki sifat cinta. Cinta Allah kepada orang yang berjihad. Jihad itu cuma satu di jalan Allah. Nanti kalau kaitannya dengan jihadnya, sofan ka'annahum bunyanun marsus. Ada nanti ketaatan kepada pemimpin. Ada nanti kekokohan di tempat. Jadi kalau sudah berhadapan dengan musuh, itu cuman di situ sabar. Atau kalau pindah atau mundur, itu siasat perang. Itu siasat perang. Di luar itu nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Karena kalau sudah berhadapan dengan musuh Melayu, itu menjadikan kaum muslimin yang lain hatinya kecut. Waduh, Rambo ini Melayu itu. Wah, katanya Rambo. Sangar, Melayu. Ya. Melayu. Nanti yang lain, waduh, halus, rawani yang ini. Hati orang kafir semakin kuat. Kocar kacir. Ini Allah Ta'ala alam. Ya. Kemudian ayat yang terakhir, Allah memiliki sifat al-wadud. Ini dibawakan dalam surat Al-Buruj. Ya, wa huwal ghafurul wadud. Allah Maha Pengampun lagi Maha cinta. Wadud itu dari wud. Wa huwa khalisul hubbi. Cinta yang tulus. Allah Subhanahu wa taala yuhibbu ahla ta'atihi. Allah cinta kepada orang-orang yang taat. Kemudian disebutkan dua sifat yang mulia ini bergandengan. Di situ ada sirrun latifun. Rahasia yang tersembunyi. Apa rahasianya? Allah cinta hambanya setelah diberikan ampunan. Sehingga
mengampuni, kemudian mencintai setelah itu. Mengampuni dulu, setelah itu dicintai. Karena nggak mungkin cinta Allah kepada orang-orang yang berdosa. Kalau sudah diampuni bersih, berarti Allah Subhanahu wa taala nanti akan cinta. Selesai. Kemudian jamaah hormati, asyahidu min hadil ayatil karimah. Syahid dari ayat yang mulia ini, anna fiha isbatal mahabbati wal mawaddati lillah subhanahu. Dalam ayat-ayat ini ditetapkan al-mahabbah wal mawaddah. Cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat cinta. Kemudian yuhibbu wa yawuddu ba'dal ashas wal a'mal wal akhlak. Allah cinta pada sebagian pribadi. Siapa yang sebagian pribadi dicintai? Seperti para nabi, para sahabat. Seperti kalau pribadi itu orang-orang yang memerangi orang murtad. Itu Allah cinta kepada ashas. Yang kedua, cinta kepada amal. Kalau kita kan untuk pribadi, paling bisanya masuk tadi yang disebutkan. Pribadi yang memerangi orang murtad. Kalau ada. Tapi kalau amal, banyak. Berbuat baik, berbuat ihsan, mengikuti Nabi, takwa. Itu amalan. Demikian pula akhlak, Allah cinta. Yuhibbu ba'dul asya duna ba'din ala ma taqtadihil hikmatul balighah. Allah cinta sebagian sesuatu tanpa sebagian yang lain. Sesuai dengan tuntutan hikmah Allah yang puncak. Jadi, kalau ditanya kenapa ini dicinta kok ini enggak? Ya hikmah Allah itu. Hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang yang berbuat baik, cinta kepada orang yang adil, cinta kepada orang yang bertakwa, cinta kepada orang yang mengikuti Rasul, cinta kepada orang yang berjihad, wa yuhibbut tawabina wal mutatahhirin. Cinta orang yang bertobat, cinta kepada orang yang membersihkan diri. Ini diantara yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Kemudian yang kedua, fiha isbatul mahabbati minal janibaini. Di dalamnya ditetapkan cinta dari dua sisi. Allah cinta, hambanya cinta. Kenapa ini disebutkan? Ini penting. Karena penolakan sifat itu biasanya kalau sifat itu pada Allah, pada makhluk juga ada sifat, wah ditolak. Padahal sifat pada Allah itu beda dengan sifat pada makhluk. Pada makhluk, sampai para ulama itu membantah dengan bantahan yang mudah sekali. Lawang kita sesama makhluk saja memiliki sifat yang sama, memiliki nama yang sama, kita disamakan nggak mau itu. Bisa disamakan nggak mau. Kita punya mata, disamakan dengan mata kucing, nesu itu. Plorak, plorok, kayak mata kucing. Dia marah itu. Walaupun misalkan kita terangkan dengan detail. Wih, apa itu? Motor. Motornya kucing? Mata, sama kan? Matamu melihat, kucing melihat. Namanya, sifatnya sama, tapi sesama makhluk tidak sama. Lah kok mosok makhluk dengan sang pencipta disamakan. Disamakan. Lah ini, saudara yang hormati, sampai Dr. Shalih Fauzan yang kedua ini disebutkan. Janibil abdi wa janibil rabb. Sisi hamba, sisi Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Mereka pun cinta kepada Allah. Wa bidzalika rabb ala man nafal mahabbata minal janibaini. Maka ini bantahan kepada orang yang menolak cinta dari dua sisi. Seperti sekte Jahmiyah, seperti sekte Mu'tazilah. Ya, seperti sekte Mu'tazilah. Mereka mengatakan la yuhibbu wa la yuhab. Allah itu enggak dicintai dan tidak mencintai. Allah enggak dicintai, enggak mencintai. Wa awalu, ingat, permainannya pada sisi apa? Takwil.
Padahal prinsip kaidah dalam masalah nama dan sifat, kita ingatkan kembali 5. Ada nas, tetapkan. Yang kedua, jangan ditolak, taktil. Yang ketiga, jangan ditakrif, ditakwil, disimpangkan maknanya. Yang keempat, jangan serupakan dengan makhluk. Yang kelima, jangan tanyakan kaifiyatnya. Nah, mereka main dari sisi penakwilan, memalingkan makna. Oh, Allah punya sifat cinta. Maksudnya, itu cinta hamba kepadanya, itu maksudnya adalah ibadah kepada Allah. Ibadatuhu wa ta'atuhu. Tapi kalau cinta Allah kepada hamba, itu maksudnya ihsanuhu ilaihim, ihsani ilaihim, wa isabatihim. Jadi Allah berbuat baik, Allah memberikan pahala. Ini takwil yang batil. Iya. Kenapa? Karena cinta bagi Allah kepada hambanya ala hakikatihima. Seperti hakikat al-mahabbah wal mawaddah. Iya. Cuman sesuai dengan keagungan Allah sebagaimana seluruh sifat. Selesai berkaitan dengan pembahasan ayat. Jadi yang terpenting piye mendapatkan derajat kedudukan sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Iya, setelahnya berkaitan dengan penetapan sifat rahmat, maghfirah. Rahmat, maghfirah. Pertama dibawakan ayat Allah Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ini ayat? Ayat. Sebagian ulama mengatakan ayat yang didatangkan sebagai pemisah surat. Makanya semua surat dalam Al-Quran dipisahkan dengan basmalah, kecuali surat Baroah. Karena Baroah itu sebagian ulama memasukkan itu masih surat Al-Anfal. Ada hubungannya dengan Al-Anfal. Iya. Sebagian yang lain mengatakan Bismillah ini surat An-Naml. Ketika Nabi Sulaiman menulis surat kepada malaikat Saba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu. Nah, taqaddama tafsiruha fi awalil kitab. Telah berlalu penafsirannya pada awal kitab. Wa munasabatu dzikriha huna. Kesesuaian penyebutan di sini anna fiha isbatar rahmah lillah. Bahwasanya di dalam ayat itu ditetapkan Allah memiliki sifat rahmat. Bismillahirrahman. Ya, yang itu sifatun min sifatihi, sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti ada sifat Ar-Rahim. Ada sifat Ar-Rahim. Dibawakan ucapan Ibnu Qayyim, Ar-Rahman itu dalun ala sifatil qaimati bi subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan sifat yang berdiri dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki sifat rahmat. Ar-Rahim dalun ala ta'alukiha bil marhum. Menunjukkan keterkaitannya dengan yang disayangi. Makanya dalam ayat wa kana bil mu'minina rahima. Allah terhadap orang yang beriman rahimah. Bukan rahmana. Karena kalau rahman itu sifat, kalau rahim itu berkaitan dengan yang disayangi. Ya. Tidak datang dengan wa kana bil mu'minina rahman, enggak. Yang awal sifat, yang kedua perbuatan. Sifat Allah Rahman, Rahim, itu sifat Allah menyayangi. Allah memiliki sifat penyayang, Allah menyayangi. Ya. Makanya yang pertama menunjukkan sifat wasfu, sifat Allah. Yang kedua menunjukkan yarhamu halqah birahmatihi. Allah menyayangi makhluknya dengan rahmatnya. Dengan rahmatnya. Dan rahmat Allah itu Masya Allah. Itu nanti diterangkan dibagi 100. Satu ditaruh di dunia, kabeh entuk. Kabeh entuk. 99 itu disediakan untuk orang yang beriman di jannah.
Sampai para ulama kasih contoh nanti dalam nas-nas itu kasih sayang kepada makhluk. Itu gajah itu kalau anaknya nyusu, sikilnya diangkat. Ya karena kalau kepidak sikil gajah ya ini anak gajah ya kelenger. Ya kelenger ya. Tapi itu sampai kasih sayangnya. Ini sampai kasih sayangnya. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmata wa ilma. Wahai Rabb kami, kamu liputi segala sesuatu itu dengan rahmat dan ilmu. Ini kisah tentang malaikat yang memikul arsy dan yang sekitarnya. Yang mereka itu memohonkan ampun kepada orang yang beriman. Kemudian malaikat itu berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmata wa ilma. Artinya, wasi'at rahmatuka wa ilmuka kulla syai'. Jadi rahmatmu, ilmumu itu meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Kenapa kok rahmatan wa ilmah? Kata beliau, mansubani ala tamyiz al-muhawwal anil fa'il. Itu mansub sebagai tamyiz. Kalau di ilmu nahwu nanti mansub itu ada 11. Ada 11. Ada isim ina, khobar kana, maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlak. Salah satunya tamyiz, hal, munada. Lah, tamyiz itu menjelaskan sesuatu yang samar dari fa'il Allah Subhanahu wa taala. Maka dalil luasnya rahmat Allah dan kecakupannya. Rahmat Allah itu luas sekali. Sampai nanti dalam hadis qudsi, rahmatku mengalahkan murkaku. Orang itu maksiat, ya. Bukan hanya mau 5 lah. Kalau bahasanya M150 ya. Itu kalau dia tobat kepada Allah, Allah akan mengampuni. Allah akan mengampuni. Siapa yang datang kepada Allah sepenuh bumi dosa. Sepenuh bumi itu sebagian ulama sepenuh air di bumi. Kan bumi itu paling besar kandungannya air. Ya itu sampai berapa? 70%. 71 itu kandungannya air. Menghadap Allah dengan sepenuh bumi dosa, Allah nggak pedulikan selama tidak membawa dosa syirik. Ini rahmat Allah. Saya baca itu yang terkesan ketika Fir'aun kena adab. Begitu kena adab itu kan ucapan terakhir. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin. 3 kalimat yang luar biasa. Saya iman, la ilaha illallah, saya termasuk muslim. Itu malaikat Jibril itu kalau bahasa saya ketir-ketir. Langsung cangkem itu didak sama beliau. Ya, karena khawatir kalau rahmat Allah itu akhirnya memberikan ampunan. Zaman uripe kurang ajar sekali. Nah ini saudara yang saya hormati, luasnya rahmat Allah kecakupannya. Fama min muslimin wala kafir illa waqat nalathu rahmatullah fid dunya. Muslim, kafir itu di dunia semuanya mendapatkan rahmat Allah. Orang kafir itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuman rahmat duniawi. Bukan rahmat dini agama. Di akhirat itu khusus orang yang beriman. Ini luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang seterusnya, wa kana bil mu'minina rahima, terhadap orang yang beriman belas kasih. Penghabaran dari Allah. Allah itu belas kasih kepada mukmin dunia akhirat. Kalau di dunia belas kasihnya hadahum ilal haqqi alladzi jahilahu ghairuhum. Allah kasih hidayah kepada kebenaran yang selain mereka itu bodoh. Rahmat Allah kepada mukmin paling berharga hidayah. Hidayah. Kenapa? Karena selain mereka itu nggak dapat hidayah. Kita dengan orang kafir, kalau nikmat makan podo, nikmat sehat podo, nikmat urip podo. Tapi kalau nikmat hidayah hanya orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman. Ya, demikian pula wa basarrahum at-tariqal ladzi dhalla anhu ghairuhum. Allah berikan kepada mereka itu penglihatan jalan yang selain mereka sesat.
Ya, kalau selain orang yang beriman, itu nyawang jalan kan peteng. Nggak bisa membedakan jalan yang benar dari jalan yang bengkok. Orang mukmin diberi kemampuan melihat jalan yang benar. Wa amma rahmatuhu bihim bil akhirah, adapun rahmat Allah kepada mereka di akhirat, fa amanahum minal fazail akbar. Allah kasih keamanan dari kepanikan yang sangat besar. Kapan manusia panik itu? Hari kiamat. Nanti kalau dalam ayat innaz zalzala sayun adzim, goncangan hari kiamat itu sangat dahsyat. Saking dahsyatnya orang nyusui ditinggalkan. Orang hamil itu gogrok kandungannya. Ya, kamu lihat orang itu seperti mabuk. Wa mahum bisukarah. Kata Quran, mereka nggak mabuk. Orang mabuk keliran ini. Nah ini orang yang beriman diberi keamanan. Kemudian rahmat Allah itu dimasukkan ke dalam jannah. Ini di akhirat. Kemudian kata rabbukum ala nafsi rahmah. Tuhan kalian menetapkan. Walaupun kata itu maknanya wajib. Tapi Allah siapa yang wajib? Kan nggak bisa. Makanya di sini menetapkan secara qadari. Ya. Aujaba ala nafsil karimah tafaddulan minhu wa isana. Allah wajibkan atas dirinya niku, maknanya adalah karunia Allah curahkan. Kita di sini kauniyah qadariyah. Jadi secara kauni, secara qadari. Karena Allah nggak ada yang mewajibkan. Lah sapa sing mewajibkan Allah? Makanya kalau orang itu kok merampas kuasa Allah, itu lancang. Kudune iki urung udan. Loh, kok kudune urung udan nih? Sing nurunkan hujan siapa yang berwenang? Allah Subhanahu wa ta'ala kok kudune urung udan. Ya. Yeah. Ini Allah nggak ada yang memaksa. Makanya termasuk doa yang sudah kita bahas, Allah magfirli in syi'ta, ya Allah. Ya, ampuni aku kalau kamu mau. Santai ya Allah. Oh, santai. Seakan-akan Allah itu terpaksa. Allah nggak ada yang maksa. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Allah khairun hafidha, sebaik-baik penjaga. Ini kisah Nabiullah Yakub. Ketika meminta anaknya, jadi meminta salah satu anaknya untuk dikirim bersama mereka, saudara mereka. Itu mereka mengambil janji untuk menjaga. Jadi ketika itu, kan kisahnya Yusuf hilang. Setelah Yusuf hilang, sampai akhirnya panjang. Itu menjadi penguasa yang urusan makanan di kota Mesir. Kemudian setelah itu, minta bantuan dikasih. Setelah itu kata Yusuf, sumben ora oleh neh, kecuali kamu ajak saudaramu yang namanya Bunyamin. Namanya Bunyamin. Nembung sama bapaknya. Bapaknya punya pengalaman pahit. Biar Yusuf bojak. Katanya nanti kami akan jaga, malah hilang. Ya, cemplungi sumur nanti sampai panjang lebar. Bunyamin mau diajak. Kata bapaknya nggak bisa. Tapi anaknya, Pak, kalau ini nggak diajak, sudah kita nggak dapat makanan. Mereka berjanji menjaga. Lihat Nabiullah Yakub. Apa kata Nabiullah Yakub alaihissalam? Inna hifdzallah subhanahu lahu khairan min hifdzikum. Penjagaan Allah lebih baik dari penjagaan kalian. Ini tahfidz penyerahan Yakub kepada Allah dalam penjagaan anaknya. Iya. Dari nama-nama Allah Al-Hafidz. Hafidz itu Allah menjaga hambanya. Menjaga umum dari kebinasaan, kerusakan, menjaga amalan, menjaga hambanya mukmin dengan penjagaan khusus dari apa yang bisa merusakkan iman, dari apa yang memberikan madarat dalam agama dan dunia mereka. Allah sebaik-baik penjaga. Makanya kalau pengen dapat penjagaan itu minta sama Allah. Termasuk zikir yang agung pagi sore itu Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Itu minta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sebaik-baik penjaga. Ini wallahu taala. Kemudian saya dari ayat ditetapkan Allah memiliki sifat kasih sayang, ampunan.
Cuman catatannya maya liku bijalalihi kasairi sifati. Sesuai dengan keagungan Allah sebagaimana seluruh sifat. Ini pun juga bantahan kepada sekte Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mereka menafikan sifat Allah kasih sayang dan ampunan. Alasannya apa? Tiroron minas tasbih bizakmihim, supaya enggak menyerupakan Allah dengan makhluk. Makanya kalau alasan itu nanti sekian ayat Allah, sekian sifat Allah kalian tolak. Alasannya nanti podo dengan makhluk. Wallahu ta'ala alam. Makhluk disifati dengan kasih sayang, ya. Mereka takwilkan ayat ini, kasih sayang itu majas. Ya, kiasan saja, ini batil. Karena Allah tetapkan untuk dirinya sifat ini, Allah memiliki sifat kasih sayang, laisat karahmatil makhluk, tidak seperti kasih sayang makhluk yang menuntut keserupaan dalam anggapan mereka. Padahal dalam ayat laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Allah as-sami al-basir. Keserupaan nama itu tidak menuntut keserupaan yang dinamai. Sang pencipta memiliki sifat sesuai dengan keagungannya, khusus dengan Allah. Makhluk memiliki sifat itu juga sesuai dengan keadaan makhluk. Wallahu ta'ala alam, ini dulu, nanti di pertemuan seterusnya nanti masuk dalam sifat ridho dan marah. Wallahu ta'ala alam. Demikian, sebelum ditutup, barangkali yang ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Para ulama terangkan, salah satunya menjelaskan tentang urutan tadi. Wa'fu anna, wa'fir lana, warhamna. Rahmat lebih luas. Ya. Maghfirah itu khusus kepada orang pilihan. Kemaafan paling tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, penjelasan ulama tentang doa di malam Lailatul Qadar. Ya, itu wa'fu anni. Kasih maaf kepadaku. Kenapa kok enggak wa'fir lana? Kok wa'fu anna? Wa'fu anni. Karena kemaafan itu lebih tinggi. Itu banyak penjelasan ulama. Itu sih antaranya dari nas yang seperti itu. Wallahu ta'ala. Untuk jika seorang wanita ini dikurban, itu lebih utama mana, jika dia melakukan sendiri atau digabungkan dengan bapak atau kawannya. Tapi digabungkan dengan hartanya dilihat. Kalau itu harta istri, pengen dia mendapatkan keutamaan, harta istri dihadiahkan kepada suami, berkorban atas suami. Istri dapat double. Satu, dapat sedekah, hadiah. Yang kedua, korbannya suami itu istri dapat. Makanya ketika menyembelih itu, takobal, ya, bismillahi, wallahu akbar, Allahumma in hada minka walaka, Allahumma takobal minni wa ahli. Ya, ya Allah terima dariku dan keluargaku. Itu kalau harta istri. Tapi kalau harta suami, ya atas nama suami. Nanti bersama dengan keluarganya. Nabi juga begitu kok. Nabi menyembelih itu bersama dengan keluarganya. Ini Allah Ta'ala alam. Nah, termasuk kalau bapak, anak dengan bapak nggak mampu berkorban. Bapak nggak mampu berkorban. Kalau itu anak dengan bapak itu masih dalam satu rumah, dalam tanggungan nafkah dia berikan kepada bapaknya, disembelih atas nama bapak dan keluarganya, dia anak dapat dua tadi. Ya, dapat nilai pemberian, yang kedua dapat nilai sembelian. Wallahu ta'ala. Kan ada ini bahkan masih lalu dosi, maksudnya kan
kambing aja itu bisa satu keluarga kalau memang kemampuan. Nanti satu dari 7 orang itu maksudnya apakah juga bisa satu sapi untuk 7 keluarga? Kan kambing saja bisa satu keluarga. Kalau kambing satu 7 orang tapi 7 keluarga itu. Jadi saat yang pertama, kalau ummati itu khusus Nabi Muhammad. Jadi nggak bisa. Tapi kalau untuk aku dan keluargaku itu mencakup umatnya. Satu kambing, satu keluarga maksimal. Nanti para ulama terangkan kapan seseorang dimasukkan dalam lingkup satu keluarga, itu siapa yang dalam tanggungan nafkah seseorang. Sampai nanti ada pembahasan satu keluarga itu tempat masaknya satu, tempat makannya satu, alat mandinya satu, itu satu keluarga. 1/7 sapi itu menduduki 1 ekor kambing. Makanya 1/7 sapi mencukupi untuk satu keluarga. Walaupun kalau ditanya, mana yang lebih afdol? Satu kambing dengan 1/7 sapi. Kalau dari sisi binatangnya, lebih utama satu kambing. Karena doha kamilan, itu kata para ulama, menyembelih sempurna. Ya, itu satu sembelian untuk satu keluarga. Tapi kalau misalkan dari sisi nilai dan kemaslahatan, bisa nanti lebih utama 1/7 sapi. 1/7 sapi itu kalau ditinjau dari sisi nilai dan kemaslahatan. Satu kambing 1,5 misalkan. 1/7 sapi 3 juta. Kan 2 kali lipat. Semakin orang keluarkan lebih besar, pahalanya lebih berlipat. Kambing satu itu dibagi dengan 1/7 sapi, itu sukanya orang sapi. Karena nilainya lebih mahal sapi. Ya, walaupun kalau saya seneng wedhus ya. Tapi orang-orang tertentu darah tinggi, rawani ya. Rawani. Ya. Ya, tapi kadang orang enggak. Jadi dari sisi kemaslahatan itu kalau timbangannya seperti itu bisa seperti di sapi. Makanya kalau nilainya sama, seperti di sapi 3 juta, 1 ekor kambing 3 juta, kemaslahatannya sama, itu lebih utama satu kambing. Wallahu ta'ala. Jadi maaf itu bukan berarti harus lupa. Maaf itu, nanti definisi ulama tentang maaf itu meninggalkan menuntut. Meninggalkan menuntut. Itu namanya maaf. Tapi kalau dalam hati misalkan masih teringat, itu biasa. Itu biasa. Ya, tapi dimaafkan. Makanya nanti jenjang orang paling tinggi apa? Astagh. Lapang dada. Kalau lapang dada itu bukan hanya memaafkan, tapi dia sama sekali malah membalas keburukan itu dengan kebaikan. Itu kalau sudah lapang dada. Itu lebih tinggi lagi. Jadi kalau maaf, ada kalanya orang masih teringat. Masih teringat. Tapi kalau teringatnya itu memunculkan, ya balas lagi, itu berarti belum maaf. Tapi kalau namanya teringat, ya orang teringat. Kayak Abu Bakar misalkan, itu teringat. Rasul, lihat nanti baca kisahnya dengan Hindun. Hindun itu zaman dahulu, wah luar biasa. Ya, luar biasa. Itu sampai apa? Hamdiah, belah dadanya, kemudian hatinya itu dikeluarkan, dikemah-kemah. Itu kalau kita sebagai keponakan, apalagi itu paman Nabi yang terbaik. Paman Nabi yang terbaik itu Hamdiah. Baru nanti Al-Abbas. Itu Hamdiah itu yang terbaik. Bagaimana perasaan Nabi SAW? Tapi begitu penaklukan kota Mekah, Hindun masuk Islam. Nabi memaafkan itu. Tapi Nabi tidak mau melihat. Ya, tapi mau melihat. Itu apa pelajarannya? Maaf. Itu mungkin masa lalu terkenang masih. Tapi sudah maaf. Jadi maaf itu ya sudah, tak maaf, enggak tak tuntut. Enggak tak tuntut. Tapi kalau masih
titenono, ya nuntut apa ini ndongakne elek. Itu berarti bisa jadi nanti belum memaafkan. Wallahu taala alam. kan bahwa dosa itu kan Allahnya ya. Kemudian terkait dengan tulisan yang ada di Naros mati berada jadi berarti Naros mati jadi itu berlaku bagaimana itu ketika orang kafir orang kafir itu tetap juga tetap musyrikin pun juga tidak diampuni sampai sampai di akhir. Jadi ayat rahmat itu kan tadi sampaikan, ada yang sifatnya umum, ada sifatnya khusus. Kalau kasih sayang semua dapat. Tapi kalau sifat khusus, wa kana bil mu'minina rahima. Tapi dengan lafaz rahim yang itu fiil perbuatan. Iya. Nanti kalau diperluas misalkan rahmat Allah mengalahkan murkanya, itu bagi orang yang bertobat. Jadi orang itu kalau bertobat, nanti sebesar dosa apapun Allah akan kasih ampunan. Allah akan kasih ampunan. Nah, itu kaitannya seperti itu. Makanya nanti kalau orang pengen supaya tidak putus asa, ayat tentang rahmat itu yang diperkuat. Ayat tentang rahmat, sifat Allah tentang rahmat itu yang diperkuat. Yang kedua, baca kisah-kisah orang yang dahulu keras permusuhannya. Itu setelah mendapatkan hidayah, itu wah kasih sayang Allah luar biasa. Allah Ta'ala. Iya, kalau rahmatnya bagi orang yang terpilih ya itu tadi. Bagi orang yang bertobat. Iya, itu mengalahkan. Kalau enggak ya murkanya enggak bisa. Di akhirat enggak dapat rahmat. Enggak dapat rahmat. Makanya ada rahmat umum, ada rahmat khusus. Allah Ta'ala. Cukup. Itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.